Banyak orang bilang iklan di Shopee makin tahun itu makin busuk, terutama dibandingin 2 tahun lalu. Kenapa ya? Gimana solusinya? Oke, video ini cocok banget nih buat kalian yang ngerasa dulu pernah ramai di Shopee, tapi terus udah gitu sekarang tokonya lagi sepi banget. Terus udah gitu kalian ngerasa udah ngiklan habis-habisan, tapi kok kayaknya bukannya makin bagus malah makin hancur. Kita bahas yuk, apa sih yang bikin alasan kenapa iklan makin busuk dibandingin dengan 2 tahun lalu gitu ya. Mari kita mikir pertama dari sisi platformnya. 2 tahun lalu anggaplah orang yang jualan fashion di Shopee itu ada 100.000 orang, dan tahun ini kalau kalian lihat mungkin bisa 200 sampai 300.000 orang. Apa sih artinya? Satu, artinya adalah ya persaingannya makin ketat. Pertanyaannya adalah dengan persaingan yang makin ketat, apakah pembelinya makin banyak? Ya kan enggak juga, benar nggak? Pembelinya mungkin segitu-segitu aja gitu. Jadi kayak sellernya lebih banyak yang tumbuh dibandingin yang belinya. Nah kemudian masalah kedua yang kadang banyak orang sadar adalah tempat iklan itu nggak nambah, benar nggak sih? Contoh deh, kalau misalnya nih kita lihat nih iklan di Shopee. Misalnya nih kita lihat iklan di Shopee nih, orang yang jualan fashion musim. Kalian lihat dari kata pencarian, posisinya tetap di sini-sini aja tuh. Iklan di atas 2, kemudian nanti ada lagi di kanan tuh. Ada lagi di kanan, ada lagi di kanan, ada lagi di kanan gitu kan. Posisi iklan ya nggak segitu-segitu aja. Gitu artinya posisi iklan nggak nambah gitu kan. Bahkan kalau misalnya kalian klik nih di dalam gitu kan. Nah, ada sih produk serupa ya kan, tapi kan produk serupa sama kamu mungkin juga suka sekarang di merger. Artinya tempat slot iklannya berkurang, tapi yang iklannya makin banyak. Maka dari itulah dari sini kita bisa lihat kayak kenapa sih kenapa sih mungkin iklannya makin lama bisa makin mahal gitu. Kenapa? Karena kalau dulu sama sekarang ya orang lebih banyak bersaing makin iklan. Belum lagi kayaknya semua orang pasti bakal ngejar kata kunci utama yang menurut mereka itu nguntungin. Apalagi kata kunci populer, yang tahu sendiri kan kalau misalnya kata kunci populer itu lo bisa sampai dapat belasan ribu per kliknya, dimana kalau kalian ikutin nggak masuk akal dan itu pasti boncos. Terus gimana dong solusinya gitu ya? Kalau kita lihat tadi posisinya cuma segitu, yang iklannya makin banyak gitu ya. Solusinya biasanya adalah banyak orang berjuang memperebutkan posisi yang memang cuma sedikit. Apalagi sistem ini lelang, artinya kalau lelang ya gimana ya, namanya juga lelang, bener nggak? Kita bid 300, orang lain bid 400, ya orang lain di atas gitu. Kalau kamu mau pasang di bawah bisa nggak? Ya bisa juga, tapi ketika kamu pasang di bawah artinya produk kamu bakal terkubur di bawah, yang nggak tahu orang bakal lihat apa nggak, orang bakal nemuin apa nggak. Nah gimana nih solusinya? Kamu nanya Kalian bisa cari sebetulnya kata kunci turunan. Kata kunci turunan itu apa sih? Misalnya kalau fashion muslim, ya kan fashion muslim tuh nggak cuma fashion muslim aja, bener nggak? Turunannya apa sih? Fashion muslim apakah gamis apa, gamis rajut, gamis apapun gitu. Nah disinilah yang perlu di riset gitu. Jadi kata kunci favorit yang memang udah pencariannya gede-gede banget kita hindarin, karena itu biasanya bakal jadi jauh lebih mahal gitu ya. Nah di sini kita bakal ngambil kata kunci yang lebih kecil volumenya mungkin cuma sekian puluh ribu, tapi di situ kamu bisa dapat produk yang lebih tertarget, dan orang juga lebih niat buat beli gitu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya di sini kita adalah riset keyword apa aja yang bisa dilihat, keyword apa aja yang bisa dicari, supaya ketika misalnya kamu cari produk kamu dicari itu kamu bisa tetap muncul gitu. Jadi itu adalah salah satu solusinya. Nah solusi gimana buat kayak gitu? Ya tentu saja kamu perlu riset dulu nih keywordnya gitu ya. Jadi jangan cuma lihat oh gue jualan gamis doang, cari lagi nih gamis apa nih, terus ada nggak produk-produk lain yang niche itu apa sih? Contoh gini, gamis itu ada yang ukuran normal, ada yang ukuran big size. Yang big size peminat lebih sedikit memang, tapi kan orang yang big size pasti beli gamis juga. Kalau persaingan lebih sedikit, di situ kamu bisa dapetin hasil lebih bagus. Dan ketika misalnya kita cari kata kunci turunan, sering banget juga kata kunci turunan tuh punya bid yang lebih murah dibandingin kata kunci utama. Contohnya yuk kita lihat. Contoh nih, di sini kalian bisa lihat ya, gamis itu volume tinggi, tapi rekomendasi 12.000. Sekarang gue mau cari nih gamis yang lain, gamis crinkle mungkin. Nah, gamis crinkle pencarian 764.000. Ini kan kata turunan ya. Dan harga rekomendasi 6.600. Gue tahu kalian pasti ngerasa, kan gamis crinkle juga tetap mahal. Tapi jangan salah, gue mencari bukan dari toko fashion,
gue mencari riset itu dari toko suplemen di mana produknya nggak relevan sama sekali. Nah, ketika produknya dianggap nggak relevan, keyword tersebut juga pasti bakal diambil yang paling mahalnya. Jadi ketika misalnya kalian cari dengan keyword yang lain, itu bisa jadi kalian bisa dapetin dengan keyword yang lebih murah. Ada lagi nggak tips-tips lain yang bisa dilakuin supaya iklan kalian lebih perform selain dengan mencari kata kunci turunan? Nah, sebenarnya masih ada beberapa metode lain yang bisa kalian praktekin, yang bisa dicobain nih buat ningkatin penjualan. Dan itu sebenarnya kita bahas banyak di event Mea terdekat nanti, yaitu ada di Jawara tentang Shopee. Di Jawara 7 ini kita bakal bahas gimana caranya naikin orderan di bulan Ramadan khususnya di e-commerce Shopee. Dan buat kamu yang mungkin nggak sempat karena mungkin acaranya juga udah dekat banget dan gue nggak tahu kalau kalian daftar sekarang ke bagian slot apa enggak gitu ya, kita juga ada satu kelas Shopee Recorded di mana di situ kamu juga bisa dapetin berbagai macam hal lain dan kamu bisa mentoring langsung dengan tim kita tentang gimana caranya ningkatin penjualan online kamu di Shopee. Oke, mungkin itu aja, sampai jumpa di acara Jawara nanti.